Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk memenuhi janji saya kepada teman-teman semua yang request pembahasan untuk capaian pembelajaran beserta buku ajarnya, sehingga teman-teman semua itu lebih mudah dalam mempelajari pengetahuan konten untuk persiapan seleksi substansi PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah teman-teman, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya nanti ketika ujian seleksi substansi di situ ada 3 jenis soal. Yang pertama literasi, numerasi, dan juga pengetahuan konten. Nah, dari kementerian itu dari panitia PPG hanya memberikan bocoran untuk kisi-kisi yang dipakainya adalah menggunakan capaian pembelajaran resmi dan terbaru untuk kurikulum baru, kurikulum merdeka. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, di sini sudah saya sediakan buku ajar, buku guru, dan buku siswa lengkap semua mata pelajaran. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas dan akan kita diskusikan capaian pembelajaran dan juga buku ajar yang mana teman-teman bisa pelajari materi apa sajakah yang harus teman-teman kuasai ketika akan mengikuti seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Yang pasti ketika teman-teman semua menyelesaikan video dari saya semua secara lengkap, nanti akan dapat lebih mudah untuk menyelesaikan ataupun menjawab soal-soal yang diberikan pada seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dilakukan terlebih dahulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Dan yang perlu diketahui teman-teman semua, bahwasanya yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini adalah 100% resmi, yang mana buku ajarnya, modul ajarnya bersumber dari perangkat pembelajaran resmi yang diperoleh dari akun Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman semua, saya tahu bahwasanya teman-teman semua itu belum memiliki Dapodik, belum memiliki NUPTK, sehingga tidak bisa masuk ke menu Merdeka Mengajar ini. Dan teman-teman semua, saya kasihkan solusi bahwasannya ketika teman-teman semua mau mengikuti video ini sampai akhir, akan saya berikan juga link untuk download materi, terutama materi yang sesuai dengan pembelajaran atau video yang saya sampaikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk materi IPA. Bagi teman-teman semua yang menginginkan pembahasan untuk sesuai dengan jurusannya, silahkan tuliskan di kolom komentar minta pembahasan apa, secepat mungkin yang request akan saya buatkan, seperti itu. Dan juga jangan khawatir, beserta link download untuk seluruh buku resmi, buku panduan guru, buku panduan murid, sehingga teman-teman semua nanti bisa lebih terarah dalam belajar dan tidak terlalu luas. Jadi fokus saja ke materi yang akan diujikan, seperti itu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung mulai pembahasannya. Baiklah, sini saya close dulu. Oke. Di sini saya sudah menyediakan teman-teman ya. Untuk yang pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang IPA. Oke, kita langsung masuk ke yang IPA. Capaian pembelajarnya terlebih dahulu. Nah, kita cari yang IPA teman-teman. Nah, ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang CP-IPA bisa diperhatikan teman-teman, capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA SMP atau MTS ataupun program paket B. Nah, teman-teman semua, untuk yang CP kali ini adalah dipakai untuk teman-teman yang jurusannya memang pendidikan IPA. Nah, jadi teman-teman nanti akan diuji untuk materi ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP, MTS maupun program paket B. Dan teman-teman semua jangan terlalu belajar luas, jangan mempelajari fisika, jangan terlalu mempelajari yang biologi maupun kimia. Karena untuk pertanyaan yang akan dikeluarkan pada waktu seleksi substansi nanti adalah yang bersumber dari CP IPA ini. Baiklah, teman-teman semua, yang harus dipelajari langsung saja scroll ke bawah. CP-nya ada di bawah ya teman-teman, supaya lebih mempersingkat waktu. Makanya saya scroll langsung. Nah, di sini ada untuk yang IPA itu ada 2 elemen teman-teman. Yang pertama pemahaman IPA, yang kedua adalah tentang keterampilan proses. Nah, di sini hanyalah sebuah deskripsi teman-teman. Ini silakan dibaca juga, dipelajari. Nanti akan saya share juga di link drive yang ada di deskripsi. Oke ya, ini juga akan saya share semuanya. Kemudian kita fokus ke capaian pembelajarannya. Nah, yang perlu diketahui, capaian pembelajaran itu sama seperti KIKD pada waktu
kurikulum 2013. Nah, untuk CP ini tidak bisa dibuat oleh sekolah dan CP ini merupakan acuan resmi dari kementerian standar utama yang harus dipenuhi oleh semua guru di sekolah masing-masing. Namun setelah CP ini ditentukan oleh pemerintah, baru TP dan ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya itu dibuat oleh seluruh satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Baiklah, langsung kita mulai pembahasannya. Untuk yang CP IPA, nah di sini yang perlu diketahui fase D ini adalah fase untuk tingkat SMP ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal fase A, B, C itu adalah untuk tingkat SD, fase D itu adalah tingkat SMP, fase E dan F itu adalah tingkat SMA maupun SMK. Baiklah kita langsung bahas satu persatu capaian pembelajaran yang harus terpenuhi untuk mengajarkan IPA, dan ini harus dikuasai oleh teman-teman yang terutama jurusannya adalah IPA. Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Oke, ini harus diketahui semua. Teman-teman boleh mencari sumber dari buku lain untuk belajarnya, ataupun kalau teman-teman nanti mau silahkan tuliskan di kolom komentar juga, minta untuk link ini ya, link drive soal-soal ataupun buku-buku dari modul ajar yang resmi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya sudah siapkan. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, misalnya pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem reproduksi. Nah, silakan teman-teman nanti pelajari betul ya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Peserta didik mengidentifikasi pewarisan sifat, penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu melakukan pengukuran. Nah, ini kelas 7 ya, terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya force, memahami hubungan konsep usaha energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Nah, oke teman-teman, ini tidak saya bacakan semua. Silahkan nanti intinya teman-teman semua fokus pada capaian pembelajarannya. Oke ya. Ini merupakan capaian pembelajarannya semua yang harus teman-teman kuasai sebelum melakukan seleksi substansi PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, kemudian elemen yang kedua ini adalah keterampilan proses. Dan di sini ada beberapa. Yang pertama mengamati. Jadi teman-teman nanti harus paham betul bagaimana cara menggunakan pengukuran dan pengamatan. Kemudian ada mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, serta memproses, kemudian mengevaluasi dan refleksi, dan mengkomunikasikan hasil. Nah, teman-teman semua harus mempelajari dan menguasai semua capaian pembelajaran untuk IPA ini apabila teman-teman semua mengambil jurusannya itu adalah IPA. Baiklah, kita langsung masuk ke buku ajarnya. Nah, di sini sudah saya sediakan untuk teman-teman semua, nanti jangan khawatir. Ini semua akan saya buatkan link drive beserta sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, di sini ada PAUD, PJOK, PPKN lengkap ya teman-teman. Namun yang kita cari pada kesempatan kali ini adalah yang IPA terlebih dahulu. Oke, ini sudah IPA. Kemudian fasenya jangan lupa, teman-teman harus tahu ya, kalau IPA itu fasenya adalah untuk fase D. Nah, oke, fasenya D sudah kita terapkan. Oke, inilah buku-buku yang harus teman-teman kuasai. Oke, ada buku panduan guru kelas 7 bab 1, kemudian kelas 7 bab 1 yang untuk siswa, untuk murid, modul ajarnya juga ada, lengkap sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman menguasai ini semua, saya jamin teman-teman semua bisa lulus PPG Prajabatan 2022 dengan baik. Yang perlu diketahui lagi, bahwasannya seleksi yang akan dilakukan nanti itu tidak ada passing grade-nya, tidak ada batas terendahnya, teman-teman nanti tinggi-tinggian skor. Nah, kalau teman-teman nanti minder untuk numerasi dan literasi karena tidak ada kisi-kisinya, berarti kesempatan untuk meningkatkan ataupun mengejut nilainya adalah berada di tes yang pengetahuan konten. Oleh sebab itu silahkan dikejut benar-benar supaya teman-teman nanti mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang luar biasa.
Baiklah, cukup sekian teman-teman ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman jangan khawatir, soal ini nanti sudah saya siapkan di drive. Sudah saya siapkan di drive. Nah, di sini teman-teman. Nah, oke. Ini sudah saya downloadkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Buku murid bab 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kelas 7 sampai 7 bab ya teman-teman untuk yang kurikulum merdeka, kelas 8 sampai 6 bab. Nah, di sini nanti yang kelas 9 belum diupload oleh kementerian, namun secepat mungkin kalau sudah ada akan saya uploadkan. Ya, akan saya upload, akan saya berikan, saya tambahkan di link yang saya sematkan di deskripsi box video kali ini. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Tolong tetap support channel ini dengan melakukan subscribe, di like, dan di share ke teman-temannya supaya lebih banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video kali ini. Baiklah, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.